Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lidi Septiani Ginting. Kali ini saya akan membahas 3 topik, yaitu 1. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, 2. Hakikat bahasa Indonesia yang baku, dan ketiga, ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia meliputi 1. Fungsi ekspresi. Fungsi pertama ini adalah pernyataan ekspresi diri yang menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai ekstensi diri dengan maksud A. Menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif, B. Membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, C. Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, D. Menunjukkan keberanian atau confidence menyampaikan ide. Yang kedua adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi dari diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi bersyarat pada ekspresi diri. Yang ketiga adalah fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi. Diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan atau masyarakat. Dengan demikian, bahasa Indonesia itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan yang lain dengan integrasi sosial. Yang keempat adalah fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud dalam mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah yang lebih positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui komunikasi kontribusi dan maksud yang positif. Bahkan, kritik yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang dada jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol emosi, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial atau masyarakat seperti kalian dalam berbicara, penulis tradisi dan kebudayaan, pengidentifikasian diri, penanam rasa keterlibatan atau sense of belonging pada masyarakat dan bahasanya. Dan yang kelima adalah fungsi pembentuk karakter diri. Nah, fungsi membangun dan mengembangkan potensi diri, fungsi ini menciptakan berbagai kreativitas baru. Ya, masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia, khususnya fungsi bahasa dapat dikembangkan atau dipertegas ke dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Nah, di kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut, yaitu A. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, antar golongan atau syara. Nah, bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa ini dirinci atas bagian berikut, yaitu 1. Lambang kebangsaan bahasa Indonesia. Yang kedua, identitas nasional di mata internasional. Dan yang ketiga, sarana hubungan antar warga negara, antar negara, dan antar budaya. Dan yang keempat, pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Oke, dan selanjutnya adalah bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang sering digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian sebagai berikut. 1. Fungsi bahasa sebagai administrasi negara. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga adalah fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagai negara Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa baku. Nah, 1. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan saat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pemersatu sosial budaya dan bahasa. Yang kedua, penandaan kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga, penambahan kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Yang keempat, penandaan acuan ilmiah dan pemisahan tulisan ilmiah. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, garis keraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama, yaitu fungsi tambahan itu adalah 1. Fungsi mengenal kemampuan diri sendiri, 2. Fungsi lebih memahami orang lain, dan yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat, dan yang keempat, fungsi mengembangkan pos berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis, dan yang kelima, fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Ketiga fungsi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi terkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kedutaan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN, dengan menghadapkan posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Ekstensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Dan yang kedua adalah hakikat bahasa Indonesia yang baku. 1. Hakikat bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini meliputi 2, yaitu
bahasa sebagai sarana interaksi sosial, dan bahasa adalah ucapan. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu satu, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Dan yang kedua, arti dari makna adalah isi yang terkandung dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Nah, setiap struktur bunyi ucapan tertentu akan mempunyai arti dan tertentu pula. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat, yaitu A. Sistematik, yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. B. Manasuka adalah karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis di antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Nah, pilih salah satu kata yang disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain, ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara makna suka. Nah, yang C. Ujar adalah bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Dan yang keempat adalah manusiawi, karena bahasa Indonesia menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Yang kelima adalah komunikatif. Nah, komunikatif karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikatif atau alat penghubung antara anggota-anggota dan masyarakat. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga perlu dibakukan atau distandarkan. 1. Ejaan Van Ophuchen atau pada tahun 1901. 2. Ejaan Sowandi pada tahun 1947. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Dan yang keempat, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan dipedomankan istilah pada tahun 1975. Dan yang kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Indonesia Baku Bahasa Indonesia pada tahun 1988. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku. Nah, ciri ragam bahasa Indonesia baku meliputi kemantapan dinamis, kecendekiaan, keseragaman kaidah. Yang kedua adalah ciri-ciri struktur bahasa Indonesia yang baku meliputi lengkap secara morfologis, lengkap secara struktur, penggunaan jenis kata diksi yang tepat, penggunaan kalimat yang efektif, dan keparalelan atau kesejajaran. Yang ketiga adalah ciri struktur bahasa Indonesia yang baku. 1. Pemakaian awalan me dan ber secara ekspresif dan konsisten. Yang kedua, pemakaian fungsi gramatika atau SP dan lain-lain secara eksplisit dan kesistematisan. Yang ketiga adalah pemakaian fungsi bahwa dan karena secara ekspresif dan konsisten. Yang keempat, pemakaian pola frasa. Yang kelima, pemakaian konstruksi sintesis. Yang keenam, pemakaian partikel kah, lah, dan pun secara konsisten. Yang ketujuh, pemakaian bentuk ulang yang tepat menurut fungsi dan tempatnya. Yang kedelapan, pemakaian proposisi yang tepat. Yang kesembilan, pemakaian ejaan resmi yang sedang berlaku atau EYD. Yang kesepuluh, pemakaian unsur-unsur leksikal bahasa baku. Yang kesebelas, pemakaian peristilahan resmi. Yang kedua belas, pemakaian kaidah yang baku. Nah, ciri-ciri kata tidak baku yaitu biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan bahasa baku dan tidak baku, yaitu mesti. Yang baku dan yang tidak baku itu mesti. Ini sering sekali kita bilang di bahasa kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mungkin. Bahasa tidak bakunya mungkin pakai eng persking di belakang atau mungkin. Yang ketiga, panitia. Dan yang tidak baku itu panitia, i-nya diganti jadi y, baru asas. Nah, bahasa yang tidak baku itu azas, dia pakai z. Dan yang sering sekali itu kita nggak tuh membedakan antara apotek dengan apotik. Kalau apotek, ingat aja, kalau apoteker, nggak mungkin apotiker kan. Jadi kita selalu menggunakan apotek. Nah, aktivitas. Nah, ini aktivitas. Nah, terus tradisional. Yang tidak baku, tradisional. Nah, yang seterusnya universal. Nah, pihak itu sering kali kita taruh pihak. Nah, begitu presentasi saya. Jika ada yang mau bertanya, silakan di komentar. Sekian dan terima kasih.